Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-66. Raja Pakubuwono meletakkan jabatan dan digantikan Pangeran Adipati Anom dengan gelar Prabu Joko Susuhunan Bauwarno. Sang Raja Pakubuwono telah memerintahkan dua Pangeran Madiun untuk menyerang Pamagetan. Pangeran Martoloyo dan Pangeran Mangkunagara sudah melaksanakan. Namun sampai beberapa lama Pamagetan belum berhasil ditaklukkan. Tidak lama kemudian utusan sang raja yang berangkat ke Gunung Wilis sudah datang. Dandang Wacono datang dengan membawa pesan Panembahan Sekondo. Pesan Panembahan Sekondo, Kanjeng Sinuwun dimohon menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Adipati Anom. Karena ibarat tanaman, sang raja sudah mengalami kesundulan. Biji yang akan datang sudah tumbuh. Maka lebih baik Pangeran Adipati yang menjadi raja. Tidak ada larangan jika akan melakukan itu. Sang raja menuruti saran Panembahan Sekondo dari Gunung Wilis. Para punggawa dan prajurit segera dikumpulkan. Pangeran Adipati kemudian diangkat sebagai raja dengan gelar Sang Prabu Joko Susuhunan Bauwarno. Adapun Sang Raja Pakubuwono kemudian menjadi sesepuh kerajaan dan berganti nama Panembahan Brawijaya. Semua punggawa dan prajurit sudah menyaksikan dan mematuhi titah Sang Panembahan. Sementara itu, dua Pangeran Madiun yang ditugaskan menyerang Pamagetan sampai kini belum mendapat kemajuan yang berarti. Kedua pangeran kemudian melapor kepada Sang Raja. Bantuan pasukan kemudian dikirim dari Ponorogo. Yang ditugaskan adalah Ngabeyi Mangunjaya disertai Patih Tambakboyo. Juga ditugaskan seorang panglima Ki Ronggo Sutodipo dan para kerabat Ki Surodedoho dan Surodirjo. Pasukan bantuan dari Ponorogo segera berangkat dengan jumlah pasukan yang tak terhitung. Pamagetan telah dikepung. Semua jalan sudah dijaga. Juga jalan menuju Pancot. Penduduk negeri Pamagetan sangat menderita karena datangnya musuh yang begitu besar. Bila sungguh-sungguh terjadi perang, maka Pamagetan akan hancur. Raden Sumanengrat dan sang adik Raden Mangunyuda merasa takkan sanggup melawan. Maka keduanya sepakat mengirim surat kepada kedua Pangeran Madiun dan Punggawa Ponorogo. Dalam surat dinyatakan keduanya bermaksud menyerah. Utusan segera membawa surat kepada dua Pangeran Madiun. Surat sudah dibaca dan oleh kedua Pangeran Madiun dimintakan persetujuan kepada pasukan Ponorogo yang datang membantu. Semua sudah sepakat akan menerima penyerahan Raden Sumanengrat. Tidak berapa lama Raden Ayu Sumanengrat diutus sang suami untuk menghadap kepada Sang Panembahan Brawijaya di Ponorogo. Raden Ayu Sumanengrat mengaturkan hidup mati sang suami. Sang Panembahan berkata dengan sedikit menahan marah, "Baiklah Bibi, aku terima semua perkataan Bibi. Namun kalau suami Bibi tidak datang sendiri, maka tidak aku anggap. Sekarang Bibi pulanglah. Katakan kepada suami Bibi kalau memang sungguh-sungguh menyerah, sebaiknya menghadap sendiri dan bertemu denganku." Raden Ayu Sumanengrat lalu kembali. Singkat cerita sudah sampai di Pamagetan dan bertemu dengan sang suami. Sudah disampaikan semua titah Sang Panembahan. Raden Sumanengrat pun segera bersiap. Sebelum ke Ponorogo, Raden Sumanengrat menemui dua Pangeran Madiun dan Punggawa Ponorogo yang masih mengepung kota. Setelah mendapat izin, baru Sumanengrat berangkat ke Ponorogo. Raden Sumanengrat sampai di Ponorogo setelah matahari tergelincir ke barat. Sudah diserahkan ikatan senjata dari Pamagetan. Sang Panembahan sangat bersukacita. Raden Sumanengrat kemudian dipanggil menghadap. Di hadapan Sang Panembahan Brawijaya, Raden Sumanengrat meletakkan keris dan sungkem. Kepada Sang Panembahan, penguasa Pamagetan itu menyatakan kesetiaan. Juga mengembalikan pusaka milik Sang Panembahan berupa keris Kiai Baduwang. Penyerangan diri Sumanengrat dan Mangunyuda sudah diterima. Adapun status Pamagetan untuk sementara ditangguhkan. Tidak langsung diberikan kepada Sumanengrat.
Sang raja memerintahkan keduanya tinggal dulu di Pondokan Ponorogo. Pada suatu hari Sang Panembahan berkeinginan mengadakan upacara berburu kijang dan banteng ke hutan Tegalsari. Sesampai di hutan Tegalsari, Sang Panembahan kehujanan, lalu berhenti dan kembali ke Ponorogo. Setelah sampai di Ponorogo, Sang Panembahan diminta untuk menyaksikan acara latihan keprajuritan. Namun Sang Panembahan tidak berkenan hadir. Adipati Surodiningrat dan Adipati Wirorejo lalu membujuk Sang Raja Susuhunan Bauwarno. Berkata kedua adipati, "Sangat-sangat kami berharap Paduka berkenan hadir, karena Paduka sudah menjadi raja menggantikan ayah Paduka. Jangan sampai para prajurit merasa kehilangan raja mereka." Sang Panembahan Brawijaya pun ikut serta membujuk Sang Raja. Akhirnya Sang Raja Muda berkenan menyaksikan olah keprajuritan di hari Sabtu. Tidak berapa lama datang berita yang menyebutkan bahwa pasukan Cina dari Kartosuro sudah naik ke Ponorogo. Pemimpin mereka adalah Sujonopuro dan Raden Mloyokusumo. Sang Panembahan sudah memberi perintah agar pasukan Ponorogo menghadang musuh yang datang. Para punggawa di Ponorogo sepakat untuk menguji kesetiaan Sumaningrat. Kalau benar-benar telah menyerah, maka disuruh berangkat menghadapi musuh yang datang. Sang Panembahan menyetujui usulan para punggawa. Maka Sumaningrat ditugaskan memimpin pasukan Ponorogo. Sekalian juga negeri Pamagetan diserahkan kembali kepadanya. Adapun sang adik Raden Mangunyuda diberikan negeri Kaduang dan namanya diganti menjadi Raden Aryo Mangunrono. Pasukan Ponorogo sudah siap. Segera Raden Sumaningrat dan Raden Mangunrono berangkat. Pasukan Raden Sumaningrat sudah sampai di Pakiringan. Mereka lalu menggelar barisan. Pasukan Cina dari Kartosuro sudah mengetahui bahwa musuh sudah sampai di Pakiringan. Mereka pun bersiap tempur. Pagi hari berikutnya kedua kubu sudah saling mendekat. Tidak berapa lama pecah pertempuran sengit antara kedua kubu. Pasukan Cina mendapat tempat yang bagus untuk menembak. Mereka leluasa menembak sambil duduk. Pasukan Ponorogo dan Pamagetan yang berada di atas kuda kurang leluasa bergerak karena medan yang tidak rata. Mereka tak leluasa mengendalikan kuda. Tombak dan lembing yang mereka bawa pun sulit digunakan. Sementara pasukan Cina terus memberondong dengan tembakan. Pasukan Ponorogo dan Pamagetan hanya bisa bersembunyi di balik pohon. Raden Sumaningrat dan Raden Mangunrono memaksa untuk terus menyerang. Serangannya dapat dengan mudah ditahan pasukan Cina. Raden Sumaningrat tertembak di dekat mata kaki. Kuda sang raja yang dipinjamkan juga ikut terluka. Raden Sumaningrat berhasil diselamatkan oleh prajurit Ponorogo dan dibawa mundur. Sang raja sudah diberitahu bahwa pasukan Sumaningrat telah kalah perang melawan pasukan Cina di Pakiringan. Pasukan Cina yang mengejar pasukan Sumaningrat kemudian bermarkas di Tirisan. Sedang pasukan Ponorogo kemudian kembali ke Brangkal. Para punggawa sudah sepakat akan mengirim bantuan kepada pasukan Ponorogo di Brangkal, yang akan memimpin Raden Adipati Surodiningrat dan kedua pangeran dari Madiun. Pasukan Ponorogo segera berangkat. Tidak berapa lama datang pasukan dari Surabaya yang dulu dimintakan oleh Kapten Hohendorp. Jumlahnya 1000 prajurit. Pasukan dari Surabaya langsung diperbantukan ke medan perang di Brangkal.